Eh, Bung Soleh. Ngomong dong. Lu tuh kalau live ngomong. Gue nggak tahu mau ngomong apa. Lu tahu Diem-diem gue aja. kagak bisa ngomong. Tuh anak gua tuh. Hai. Dilan, Om Vincent. Hei, Suruh ngomong. Oh, bukannya opening malah bengang-bengong, bengang-bengong. emang kan live gitu pakai opening segala. Ya iya dong. Lu bilang dong, hai apa Vincent Mania. Tai. Lagi nyantai, Le? Eh, Santai. Oh, tuh ada Indra Semoga Jegel. Indra koneksi Jegel aman tuh, Le. nih ya. Udah sementara fun. Tuh, kata si Eh, Jegel juga disapa gitu loh, Bang. Disapa dong. Lu sapa itu dong. tadi Ini kan halo ya live. Jegel. Bukan si Kok Jegel kagak? doang yang disapa, fans lu. Alah. Lu Lah, di luar rumah ini, Sen. Apa? di luar rumah Eh, ada ini teman gua lagi berkunjung ke rumah. Nih, Bet, pakai ginian nih. wes. Kalau sudah ada Henry Foundation, wes, lengkap nih. Good night ya, good night ya. Ya, Bisa dia pakai live. gituan. Lu Lu putus-putus, pak, Le, tapi, Le. masa sih? Coba gue cari. Apa gue nya ya? Lu Nyala nggak? juga putus-putus Le, buat sering. gua. Coba ya. Oh, nggak usah pakai ini. Sebentar, bentar, bentar. Ya. Eh, Nah, gua ke depan. Sinyalnya nih. Aman nggak sekarang? aman. Ya, Henry Foundation lagi ngapain nih Henry Foundation? Numpang makan, Bet, makan kue tiaw. si kue tiaw. Lu new wave kok makannya kue tiaw. Udah nggak new wave. Suges, katanya sekarang suges. Udah, suges. Makanya banyak orangnya ya sekarang ya. Gue mau New wave nanya-nanya tapi sama pada lo, Le. apa? Gue yang nanya-nanya dong. Nanya-nanya Oh apa? iya. Nggak, Apa? mau nanya. Lo kan sebagai tetap gue pandang sebagai wartawan musik yang gue sangat hormati, gue sangat Uh, tegani. Walaupun lu sekarang stand up comedian, tapi tetap roots lo sebagai wartawan tuh gue sangat respect. Sebagai lo L apa sih? pipi memar. Oh, Pipi Memar. Pilih-pilih teman sekamar. Gue pengen nanya, lu sebagai wartawan ngelihat Apa? Good Night Electric sekarang gimana? Bagus ya. Gue sih suka karena jadi penyegaran gitu setelah apa era trio. Terus kan gue pikir nih Good Night mau bakal bikin apa lagi nih buat bisa apa bikin sesuatu yang baru. Ternyata dia hadir dengan format lebih rame dan jadinya musiknya jadi lebih ini apa ya lebih segar. Terus yang gue suka karena liriknya ada bahasa Indonesia sekarang. Oh, Bi- bisa juga nih Henry Foundation nulis lirik bahasa Indonesia dan bagus ya. Baru belajar kan? Baru belajar. Biasanya kan ke barat-baratan tuh, so Inggris. so Inggris. Ini dulu dia mau IG di sini. Nah, live. Gue juga baru tahu tadi gue IG live. Apaan? Bisa bertiga Cara apa? IG live. Lah ngapain sih Batman IG live kan udah ada di tempat lu. Biar keren. Biar keren. Iya kan? Multiverse. Multiverse. Bet, Ya, lu ngajak Vincent tuh dari kapan gabung di Good Night? akhir 2019 ya? Iya, akhir 2019. Akhir 2019. Pas Oh, baru pas dong. itu kita ketemu lagi pas lagi di acaranya Om Leo tuh. Baru banget. Baru belum ada setahun gue, Le. Udah dong, udah. Udah ya. Udah. Kan Desember kita udah rekor. Hampir. Ines Dopam ya. Kenapa? Lu datang juga ngajak pas lagi- pas launching kan, Le? Yang mana ya? Gue lupa. Launching dopamin Enggak. di Ruru.
Oh enggak, Dia gue nggak rame. bisa kayaknya, Oh, nggak bisa Hasib, gue ada Hasib. Hasib. Heeh. Waktu gue main ke rumah lu tuh, Bet, lu belum ada formasi band gini kan? Belum, itu lagi sebelum VCR bahkan. VCR belum Lu rilis lagi, kan? lu lagi mengeluhkan Bondi susah ketemu kan? Bondi kerja mulu. Iya. Anak-anak. Om Leo juga, Om Leo lagi karaoke-nya yang Senin sampai Senin. Tapi itu lagi ini pre VCR lagi udah mau rilis. Jadi pas waktu lo interview di rumah gue itu sebenarnya VCR udah ready, tinggal dipromosiin, cuma belum jalan. Nah, akhirnya kenapa lu ngajak Vincent, Hans, Hmm. Emang gue sama perlu Prisi? ini kan? Kenapa? Prisi juga bareng kan berarti kan? Nah, kalau Vincent, Prisil Hans. dari VCR. Jadi Oh Prisil iya. duluan. Prisil, VCR sama Erotika dia udah ngisi duluan tuh kan dari bulan Hmm. Agustus tuh. Agustus 2019 dia udah ikutan, terus pas mau bikin yang Misteria baru ngajak si Hans sama Vincent gitu. Oh. Kenapa mesti Vincent? Followers gue banyak lah. Enggak, tapi Sen nggak ngaruh Sen, kalau dalam musik kayaknya followers lu banyak, itu buktinya video klip si Tamat masih segitu-segitu aja kalah sama Vindes. Iya. Iya. Lu Kan bikin baru video lirik itu lah. ya tetap aja membuktikan bahwa harusnya fans lu tuh lebih itu juga Mbak, respect sama karya musik lu. Ini kan kurang berarti Sen. Bener juga ya. Fucking shit. Mereka tuh tidak menghargai lu sebagai musisi, Sen. Ya namanya juga musisi asal-asalan lah. Bet, Si kenapa? Batman tuh sempat Apa? Batman tuh sempat ngobrol sama lu di Soleh Solihun interview ya? Iya, ya itu waktu yang gue bilang itu era pra PCR ya. Gue baru didengerin sama Nasta tuh ini ya VCR kan? Belum Iya, keluar VCR. bahkan VCR ya, belum keluar. Oh iya lo sempet dengerin dulu ya dulu Pak ya? Iya. Iya benar. Itu era VCR benar. Itu Agustus 2019 tahun lalu juga. Kenapa lu maksudnya milih Vincent? Vincent, nah itu sebenarnya gue emang perlu gitaris sama basis kan. Kalau gitaris itu emang si Hans sudah jadi kandidat. Gue emang pengen dia karena isian-isian dan soundnya sesuai sama yang gue mau lah untuk di album Misteria gitu. Konsepnya kayak gitu. Emang kayak gitu. Kalau Vincent tuh kayak kebetulan banget. Tiba-tiba dia di akhir tahun tuh habis manggung yang di acaranya Om Leo itu tuh. Yang Ruru ini loh apa sih yang tiba-tiba suddenly fancy. Oh iya, tiba-tiba ya. Ya ada Club 80s, ada Upstairs, ada Good Night. Iya, yang reuni itu ya. Ya. Terus habis itu besokannya si Vincent kayak pengen ngeband gitu, bikin band yuk, bikin project kan gitu. Gue, asik sih. Yuk, boleh. Cuman problemnya gue lagi rekaman dulu buat Good Night, gue bilang gitu. Pas seiring berjalan, kenapa nggak si Vincent aja nih si anjing isi bass gitu. Gue nongkrong di tempat workshopnya si Batman mulu di mana? Di Cipete. Dengan harapan lu diajak ya. Gue nyari tempat ini doang, sebenarnya tempat berteduh sebelum gue syuting Tonight Show. Situ dari jam 12, jam 4 gue jalan. Bantuin isi ini. Isi berapa lagu? 2-3 lagu ya? 3 lagu. Orang langsung abis itu selesai terus disuruh syuting video klip. Gue, kok syuting video klip? Gue cuma ngisi bass doang suruh syuting video klip. Gitu. Lu pikirnya lu cuma additional doang gitu ya, session player di berapa lagu. Iya. Tadi emang awalnya tuh mikirnya emang session player doang, si Hans, Vincent sama si siapa? Prisil gitu kan. Terus pas lagi ngobrol sama Gepeng, ntar nih kalau manggung gimana ya gitu. Nyari basis lagi, nyari gitaris lagi. Di ini aja gue bilang sama Gepeng, maksudnya disolidin aja gitu. Pas udah digabung malah nggak ada panggung, COVID. Gue emang nggak boleh ngeband ya. Enggak, lu
streaming. Oh iya, live streaming. Berarti sebetulnya nggak pernah ditanya benar-benar, lu mau nggak jadi basis kita? Nggak ada, jebakan aja. Nggak ada. Benar-benar jebakan Batman tuh ini ya. Tapi di interview lo sama si Batman berapa? Udah nggak 5 juta kayak gue dong? Nggak ada, Sen. Nggak ada yang kayak lu. Di tempat gue cuma lu doang yang bisa 6 juta. Hah? Berapa? 6 juta. 6 juta? Serius? Iya. Emang ngomongin apaan? Gue belum nonton. Gue juga belum nonton. Ngomongin inilah personal Vincent yang tidak pernah. Wow. Padahal itu cuma 30% dari seorang kehidupan gue tuh, Le. Ya mengerti lah. Pasti lu nggak ceritain semuanya lah. Cuma baru 30% aja orang udah ini. Udah wah, menggila. Kepo aja itu. Iya tapi harusnya ya kita lihat kalau ternyata Good Night jadi melejit berarti memang keputusan tepat lo ngajak Vincent. Tapi melejit nggak sih, Bet? Melejit, ya 2% lah. Prisil yang banyak tuh, Le. Prisil. Soalnya pendengar GE cowok banyak kan. Iya, dia justru malah berarti Prisil yang bikin pada gelisah. Prisil mah Prisil udah dewasa ya sekarang ya. Gue kenal dia zaman 18 tahun. Menghilang. Iya, Monday Mad Class. Suka datang ke kantor Rolling Stone, masih bocah. Terus tiba-tiba pas kemarin lihat lagi, wah ini sudah dewasa ya. Terus pada waktu saat dia main-main ke Rolling Stone, ngapain, Le? Ada teman lo yang suka nggak gitu atau naksir gitu? Ya, tahu sendirilah. Siapa nih? Ini kan tentang Good Night, bukan tentang ya kasihan dong. Berarti yang ya kan gue kemarin tanya Vincent, gue pikir si single tamat itu ada di Misteria, lu nggak ada ya, lupa ya? Nggak ada, nih udah chapter baru, new chapter. Biasa. Kalau yang di Misteria, Vincent tuh cuma langsung ngisi-ngisi aja, dia nggak terlibat dalam workshop lagu. Nggak. Workshop ada, cuman materinya udah jadi blok gitu. Mati lagi si Soleh. Gue bawa tripod juga gue sebenarnya. Ambil tripod lo kan. Le. Halo, ya apa? Iya. Nah, nggak, belum di Misteria gue belum terlibat. Gue cuman udah ada bagannya semua, jadi gue tinggal ngisi doang. Kalau di album Misteria lagu-lagu erotika, terus erotika enggak sih, lagu apa ya? Dopamin, terus lagu apa lagi? Misteria, sama Saksikan Akhir Dunia Denganku. Oh, kalau di sini lu mulai, kalau di tamat lu bikin dari awal, berarti ikut workshop dari lagu kosong, dari Raffnya sih ya, Raff. Batman ngirimin Raffnya, terus kulik-kulik lagi, bikin lagi bassnya, patternnya dan lain-lain gitu. Oh. Gimana, Le, menurut lo, Le, tamat, Le? Itu kan lagu pertama Good Night dengan vokalis Prisil full gitu. Sendu banget ya lu, kayak apa, biasanya Good Night itu kan bahagia, terus tiba-tiba di lagu tamat kok kalian terdengar seperti pesimis. Iya, kenapa pesimis ya orang-orang bilang ya? Kayak sekali lah bikin lagu pesimis terus nggak ada solusinya gitu. Jadi udah emang pesimis aja udah. Ya kan? Kan lagu banyak yang pesimis tapi ada solusinya, menawarkan solusi. Ini nggak ada jalan keluarnya, ya udah. Tapi kan lu ya yang nulis lirik kan lu, Bet, yang lo lirik. Ini berarti lu stres banget selama pandemi ya? Sebenarnya sih lagunya sih universal sih, maksudnya nggak hanya untuk keadaan di 2020. Sebenarnya tuh bisa aja dilariin kayak hubungan asmara yang udah hancur berkeping-keping, bisa kayak gitu, atau ya apapun lah sebenarnya, kekacauan, depres, kekecewaan, kesedihan secara universal. Cuman
kita relate-nya dengan kondisi di akhir di tahun 2020 ini gitu sih sebenarnya. Iya, tapi kan buat umuran lu kayaknya sudah tidak merasakan lagi hancur asmara sih ya. Harusnya ya. Harus sih. Kenapa lu ngomong gitu harus? Seharusnya ya. Tapi bisa lah menduga-duga, merasakan yang zaman dulu, dirasain lagi, ingat-ingat yang gak enak. Bisa kan? Iya, bisa. Atau enggak dengar cerita teman-teman yang masih pacaran. Ada kali teman masih pacaran. Sen, tapi lu bahagia di Good Night, Sen? Terlihatnya gimana, Le? Kelihatannya sih lu bangga sekali akan karya musiknya ya. Lagian lu dulu punya band. Iya, lu punya band dulu cabut sih. Sekarang nyari-nyari band. Iya juga sih. Iya juga. Iya. Gue nyari band yang nggak ada drummernya. Gue kan pusing kalau waktu di Club 80 sama drummernya kan. Secara basis harusnya kawin sama drummernya, tapi dalam hal bermusik, masya Allah kadang-kadang sama Desa suka, wah, nah ini kan pakai semua MIDI, pakai sequencer. Drummer lu sombong sih. Tapi dia semangat bikin YouTube, Le. Gua udah bilang lu kan, kalau lu semangat bikin YouTube, lu harus mau diajak collab lu, ayo lu. Atau siapa harus, enak aja. YouTube gua, mau suka-suka gua. Itu kan kode etik peraturan tidak tertulis dalam YouTube, lu tuh harus sering collab. Kagak ada. Nanti kalau apalagi kalau lu ngajak kalau lu ngajak bintang tamu ke YouTube lu, bintang tamu itu punya channel YouTube, lu harus mau diajak jadi bintang tamu di acaranya YouTube dia. Wah, nggak harus. Ya iya dong. Kalau lu nggak mau datang ke YouTube-nya dia, lu jangan ngundang YouTuber. Oh, berarti gua nggak akan ngundang tamu-tamu yang punya YouTube. Iya. Ya, itu aja. Gitu aja udah. Siapa yang ngambil? Karena banyak. Kalau lu ngundang orang yang punya YouTube, pasti lu diajakin lagi. Ah, gue ngundang lu. Gue udah di YouTube lo. Iya kan? Desta belum di YouTube gua, Desta. Nanti kan Desta harus mau. Kan mau dia sebenarnya, Le. Harusnya kan Jogja kita besok harusnya. Oh, iya. Mau dia, Le. Cuma gara-gara Merapi ya. Iya. Jogja Merapi? Emang Merapi ya? Bukannya level 3? Oh iya? Iya, level 3. Oh. Sen, tapi lu kan berarti sekarang status lu basis di 3 band gitu. Di Good Night, di Serdendi. Iya. Udah. PDS gua kan ini. Substitute doang gua substitute. The Cash emang gak lu hitung? Oh iya. Mana lo? The Cash. Nggak masuk hitungan band lah itulah. Nggak masuk lah, Le. Gila lu, masa gituan dihitung band sih? Punya album. Iya, tapi nggak masuk hitungan band lah itu. Berapa album, Mas? Wah. 1. Tapi kan kemarin tahun ini aja lu udah manggung 2 kali kan? Iya. Ya kan suka-suka gue, manajernya gue. Apa bedanya? Enggak, lu pertimbangannya gabung sama band itu apa, Sen? Yang pertama teman-teman. Yang ya gue kan sama Bondi sama Batman sama Om Leo kan dari gue masuk IKJ ya sama Bondi sama Batman. Bahkan Club 80s dulu Batman yang buat. Yang penting gue bisa bersenang-senang bersama teman-teman gue sih, itu doang tuh. Mencurahkan ide-ide, mencurahkan banyak gimmick-gimmick yang selama ini, dulu kan Club 80s bagian gimmick kan gua. Manggung gimana, ini aransemen gimana gua gitu. Jadi ya di sini bisa gua aplikasikan ternyata gitu. Walaupun orang bilang Henry Ahmad Dhani Foundation, tapi dia sangat terbuka buat buat menyumbang banyak ide. Emang Batman ini diktator di Good Night?
banget sebenarnya dia. Ini gue yang maksa ini. Bikin pakai Instagram lo. Kagak. Dia harus menjadi gitu, Leh. Lu bayangin, dia ngeband sama Om Leo. Kalau dia nggak jadi diktator, mau jadi apa bandnya? Lu bayangin lagu tamat ya. Lagu tamat itu. Tahu-tahu satu hari di grup Batman ngirim, nih hasil mastering, final mastering. Kita semua, terus Om Leo, hah? Lagu apa ini? Kok gue nggak terlibat? Anjing banget Om Leo. Makanya kita bilang, udah Om Leo, dengan lo tidak terlibat, berarti lo udah cukup terlibat di Guta Galactic. Daripada menghambat ya, menunggu keterlibatan iya, gitu. Makanya. Daripada menghambat. Daripada nggak jadi-jadi lagunya ya. Emang si Om Leo kemana aja sih, Bet? Om Leo tuh pas schedule rekaman tamat itu sehari sebelumnya di karaoke di Jogja, dan kita lihat di story-nya ramai banget, nggak ada yang pakai masker, party aja udah, party loss gitu. Terus kita lihat kan, anjing lo Om Leo lo, yaudah lo nggak usah datang ke studio deh, jangan lo nggak usah rekaman, kita tolak gitu, nggak ada yang mau ketemu dia. Takut lah. Gila tuh. Ya kali. Oh, demi keselamatan bersama ya. Nah, makanya dengan dia tidak terlibat, dia udah sangat terlibat. Nah, itu dia. Kalau ntar Goodnight punah. Tamat beneran. Daripada ada klaster ini ya, klaster wave. Cluster Suges. Tapi lu dengan musiknya Goodnight yang sekarang, oke nggak, Le? Kan sekarang kan dark gitu ya. Iya, kalau gua sih ngelihat ini bagian dari perkembangan psikologis pemainnya ya. Dulu kan waktu masih muda pengennya senang-senang, lagu-lagu yang anthemic, party-party. Ya sekarang gua rasa ya mungkin psikologisnya karena Batman-nya udah punya anak 2, nggak mungkin lagi kayaknya kalau terlalu ceria-ceria senang-senang beat-beat yang membangkitkan gelora berdansa ya. Iya sih. Iya nggak, lu merasa udah tua nggak lu, Bet? Iya, gue udah nggak relate sih sama yang mood yang dulu udah berubah lah. Sekarang emang ya begitu moodnya. Makanya gelap. Iya, lirik-liriknya pun kan kayak lebih kontemplatif, iya nggak menurut lu? Kontemplatif, itu yang gue suka dari lo tuh. Banyak hal-hal yang anjrot nih orangnya. Ya, tamat sama Misteria nih. Yang tamat kan itu kayak ya kontemplatif, luluh lantah, porak-poranda, lu tuh kayak sebenarnya sedang merenungi gitu. Iya sih, tapi sebenarnya emang walaupun 2020 kacau banget, mungkin gue nggak terlalu seporak-poranda itu, tapi emang gue nggambarinnya secara universal, makanya gue bilang sebenarnya lagunya sih perasaan hancur lebur yang universal. Bisa aja lo lagi ditinggalin cewek lo gitu, atau diputusin, atau cerai dengan istri lo, atau kayak gimana lah, kayak gitu sih sebenarnya lebih universal sih, bisa apapun. Dan ternyata makanya gue bikin liriknya juga terdengar universal, jadi bisa relate ke 2020 juga. Tapi kalau buat lo kehadiran Vincent sama Hans itu gimana dari sisi band? Itu emang sesuai sama yang gue mau sih. Maksudnya kayak waktu kenapa gue ngajak gitaris, dan maksudnya gue butuh basis dan gitaris itu emang ya seperti itu, seperti album Misteria dan Tamat itu yang maksudnya emang udah sesuai sama yang gue bayangin lah, kayak gitu sih. Ya terutama dengan Vincent dan Hans, maksudnya mereka emang musisi udah lama juga, jadi gue nggak perlu ini lagi, dan gue udah tahu karakter mereka. Vincent ada bahasa banyak juga, tinggal milih yang ini S, bahasa S, yang ini S. Akhirnya alat-alat lu kepake ya. Kepake lah, bukan hanya ngejam di Tonight Show punya lu. Emang suka ngejam itu? Suka. Lu tuh kayaknya memang naluri ingin dilihat sebagai musisinya tuh begitu besar, tapi pencapaiannya kurang ya, gimana? Hai, naluri lagi. Bukan pengen dilihat, tapi hatinya gitu, kayak hati gue di sini nih. Tapi kok kayaknya orang nggak ngelihat begitu ya gitu.
Iya, maksud gua kan gitu. Karena hati lu di musik, lu tuh sebenarnya pengen nunjukin, gua ini musisi, tapi kenapa gua tidak dianggap gitu kan? Iya lah, gue nggak dianggap lah. Gila. Iya, orang buktinya ini dari tadi komen-komennya lebih banyak Bang Es, ganteng Bang Es, apa. Ya, gue menikmati saat-saat terakhir gue bersama Instagram ini, Lale. Asik. Kenapa lu mau kemana? Enggak, gue 2021 pakainya akun Instagram gue ini jadi bisnis, udah yang megang orang, gue tidak. Itu aja. Mau diambil GE, jadi Instagram GE. Iya, biar banyak followernya. Langsung tahu-tahu udah banyak aja. Orang gak sadar, ini kenapa promo GE muncul mulu, ya kapan gua follow-nya. Tukeran. Ya bagus tuh, kayak YouTuber siapa yang kemarin itu kan menghibahkan ke yayasan, lalu ngasih ke band lah. Oh iya benar. Emang ada siapa namanya lupa. Ngehibahin apanya? Akun YouTube-nya. Iya. Tapi lu tadi kan ngomong apa, lu menyumbangkan gimmick atau apa ke emang apa yang disumbangkan ide lu buat Good Night Electric yang orang nggak tahu? Beberapa lagu buat kemarin kita main di virtual, Bet giniin Bet, awalnya giniin, Bet bagian ini begini gitu, walaupun nggak semuanya bisa terrealisasi ya, cuman yang kayak begini-gini aja deh, kayak promo gitu. Mau berpromo ini tamat ya, kalau ngikutin GE sendiri ya begitu aja, mereka emang begitu lah, yang ngeluarin lagu udah pias gitu. Sementara kan otak gue nggak gitu, gue yang enggak nih harus jadi sesuatu, bikin apa, bikin ini gitu. Jadi harus ada kayak di awal tahun gue yang ngajak mereka, yuk di rumahnya Batman yang sangat mewah itu kan atasnya ada rooftop tuh. Luar biasa emang, luar biasa. Kalah kaya lu kalah kaya Sen lu. Lu naik liftnya waktu itu kan, Le? Naik. Itu rumah pertama yang rumah teman pertama yang ada liftnya, gue jadi bisa bangga. Gue punya teman yang rumahnya ada lift. Iya, kayak awal tahun gue pengen, kemarin bilang anak-anak, yuk awal tahun bikin showcase di rooftop rumahnya Batman gitu, kayak Beatles yang last konser ya. Iya. Kayak polisi. Nanti kita panggil polisi buat gimmick. Wah, ditangkap polisi, tapi gimmick aja. Pawan ya polisi. Iya, bikin hal-hal kayak gitu, aktivasi yang mereka nggak tahu kenapa kalau Batman tuh gimmicknya lebih kerjasama sama coklat. Kan aneh, kerjasama sama coklat. Besok lagi mau kerjasama sama ada satu brand clothingan ya, kalau jadi bukan apa, inilah streetwear gitu. Batman yang gitu-gitu, cuman yang untuk ngedukung si single-singlenya, ngedukung bandnya, gue banyak ide-ide di kepala gue gitu. Yang dimana dulu kalau gue bersama band gue yang dulu selalu gue utarakan tapi selalu dimentahin gitu. Kenapa? Enggak. Berarti sebetulnya pola pikir lu tuh mainstream banget ya kalau dalam hal promosi sebetulnya. Enggak juga lah. Iya kayaknya. Iya dong. Lebih mainstream dibanding mereka, iya. Iya, mereka tuh kan cukup dengan keluarin Pipiltin, Cocoa dan Good Night Electric cukup. Iya. Jualan merchandise gitu aja udah. Iya, kan kalau di kepala gue nih, wah bisa dibikin begini, wah promonya begini, ini apa kerjasama sama ini bisa gitu. Kayak radio aja ternyata berhubung bini gue orang radio, jadi gue yang jalan kemarin tuh sama bini gue. Radio ini, teleponin MD-nya ini. Ternyata ya, dan mereka pun nyadar gitu bahwa mereka nggak, dari Good Night Electric dulu nggak terlalu mikirin gituan gitu. Emang ada radio yang mau muter lagu Good Night Electric? Udah dong, dengarkan di Female, di Delta, di Hard Rock dan Trax katanya minggu depan. Kadang-kadang radio kita cuma muter sekali karena nggak enak, terus selebihnya nggak diputer. Oh, liatin aja MD-nya, nanti gue musuhin lu. Nah, saatnya gunakan pengaruh lu, Sen.
Iya, kan selama ini gue membantu radio-radio. Lu interview apa, ayo gitu. Sekarang saatnya mereka balas budi. Di Prambors diputer nggak di tempatnya Desta? Oh iya, Prambors. Prambors masih bagus hasilnya, bagus ya. Bagus lah, itu buktinya si Desta kaya gara-gara dari Prambors, salah satunya kan. Iya sih. Tapi Desta orangnya nggak mau bantuin temennya kayaknya. Ya udah, lu lewat Ginanya aja deh. Gina lagi. Siapa tuh Gina? Mika Gina, partner Desta. Ya lu ini aja. MD Boleh bayangin. Kenal nggak? Apa? Masih ada yang nanyain Good Night Electric tuh apa sih gitu. Di sini nih komennya tuh. Hey Vincent Mania, Good Night Electric itu bandnya Vincent. Vincent ini menjadi pemain bass di bandnya yang bernama Good Night Electric. Silakan dilihat video klipnya di YouTube channel Good Night Electric. Kalau kalian Vincent Mania sayang Vincent, kalian juga harus apresiasi sebagai musisi. Vincent ini bukan cuma ganteng dan lucu, tapi juga pemain bass yang bagus. Udahlah, nggak usah lo promoin lah, Le. Kan daripada nanya-nanya, ini dari tadi mereka tidak mengerti. Bener sih. Buat apa kalau kita tidak terangkan maksud dari tujuan IG live gini? Cara lo menerangkan gitu sih. Kok gitu? Kalau nggak gitu nggak ngerti mereka, Sen. Oh iya, oke. Dari tadi soalnya kita ngobrol-ngobrol aja nggak ada yang ngerti, makanya harus diomongin gitu. Tuh kan, kalau yang pinter mah dijelasin dong. Yang tadi kan banyak yang nggak ngerti, dipikirnya. Dan tadi juga pasti ada yang nanya, itu siapa? Mas di sebelah Vincent, kok ikut-ikutan? Mas. Ada nanya ya? Mas lagi. Pasti kan ada kan? Pasti. Enggak, pasti ada di sebelah yang tadi bingung-bingung kenapa siapa. Tapi yang kerjaan lo bagus, yang di bagus. YouTube yang di 3 pot itu apa sih? Yang itu ya wawancara aja, talk show juga. Tapi yang satu cuma kelas. Tapi nggak takut beririsan dengan konten lo kan sama lah begitu-gitu juga. Kalau di konten gue kan lebih bebas, gue yang milih. Kalau di konten si Kelas Smile, klien yang milih. Selain gue yang ngajuin, klien yang milih. Kalau di konten yang si Kelas Smile kan kameranya bagus, ada 5. Oh iya. Gambar jernih, editing. Iya, bisa manggung. Kalau di konten gue kan ya suka-suka gue bisa ngobrol bahasa Sunda sama Ariel kan. Iya, benar. Berarti Sen selama ini lu baru manggung berapa kali sama Good Night? Banyak sih, ada. Kalau yang panggung sebelum COVID sekali, itu yang promonya single minus dopamin. Tapi selain itu launching. Habis itu live streaming semua, 5 kali ada ya? Untuk di COVID ini sih di era sekarang sih cukup banyak sih. Cukup banyak lah. 5 kali ya. Lebih dari 5. 5 apa 6 gitu. Live streaming tapi. Ada elektrik dengan di band lain apa bedanya? Ya ini nggak ada drummer yang tadi gue bilang, Le. Lo harus dengan program gitu, drumnya bukan manusia gitu. Jadi ya tugas gue memanusiakan band ini sebenarnya. Iya kan, kalau mereka biasa dengan program gitu, drum yang konstan, apalagi buat live gitu ya. Ya gue sadar Batman ngajak gua ngisi bass di sini jadi basisnya untuk memanusiakan band ini sebenarnya. Ya susahnya ya itu nggak ada orang yang bisa. Kalau sama drummer kan gua lihat-lihatan terus ini gitu ya drum and bass-nya dapat gitu. Kalau ini enggak, gua udah benar-benar dengerin duk tak udah metronomnya aja udah. Bahkan main synth bass. Iya, main synth bass. Berarti ini tahun depan lu bakal rilis album baru nih GE nih, Bet? Insya Allah.
tahun depan sih mungkin kita masih lanjutin recording sih, karena masih ada sekitar 11 lagu lagi lah, masih 11. Udah ada 11 demo yang belum di workshopin sebagian, tapi udah didengerin anak-anak. Pengennya sih mungkin akhir tahun depan kali ya, mungkin. Prediksi aja sih. Tergantung kondisi tahun depan juga sih. Jadi 11 lagu ini demo lu sendiri yang bikin? Apa gimana? Enggak, ada si Bondi bikin juga, bahkan Hans juga sempat ngasih kayak gitu. Vincent juga ada nih satu lagu. Kan kalau instrumental. Instrumental. Luar biasa. Belum ada lirik, apa mau dibikin instrumental terus? Emang rencananya mau instrumental. Cuma nggak tahu ntar kalau tiba-tiba berkembang. Belum digarap. Masih dikumpulin di satu folder. Demo gitu. Gue kan selama ini bikin sendiri gitu di rumah bikin lagu. Cuman gue gak pernah berani kasih dengar orang, nggak pernah gue mau seriusin gitu. Kemarin Batman, wah sini kasih. Gue memberanikan diri lah. Nih ada satu lagu, tapi kayaknya gue konsepnya instrumental gitu. Soalnya kemarin kenapa soalnya output yang gue bikin nih, kalau lagu yang dari gue bikin kebanyakan lagunya pelan semua, terus agak dark gitu. Jadi enak sih anak-anak ngasih beberapa materi juga tuh, kayak Hans, Bondi, Vincent. Kalau Vincent juga tetap dark sih ya kemana. Tapi si Bondi sama Hans lumayan upbeat temponya. Jadi mungkin ntar bakal ada lagu yang ceria mungkin di album berikutnya. Walaupun liriknya kayaknya enggak. Secara lagunya iya sih. Tapi liriknya tetap depres. Lebih enak nulis lagu sedih dibanding lagu happy ternyata. Kenapa lebih enak nulis lagu sedih? Nggak tahu, kayaknya karena suasana hati lo lagi sedih, Bes. Oh gitu ya? Enggak, kalau nonton film-film drakor. Sekarang kan gue nyari inspirasi kan, kalau nulis lirik tuh banyak kan sekarang nonton film gitu kan, atau nggak baca. Kalau nonton film-film yang happy gitu, yang love story yang happy ending gitu, kayak nggak inspiring gitu. Gue malah kemarin tuh terakhir terinspirasi sama film itu loh, apa yang It's the End of Fucking World, tau gak lo? Oh iya. It's the End of the Fucking World, ada yang isi musiknya Graham Coxon kan? Ya, yang ada di Netflix lah, cerita tentang dua pasangan kayak Sid and Vicious gitu, kayak Sid Vicious gitulah, kayak Sid and Nancy. Mereka bukan mereka bukan couple yang favorit gitulah, Backstreet terus yang mereka kayak me and you versus the world gitu. Nah itu lebih menarik sebenarnya, maksudnya kayak lebih seru gitu diangkat dibanding yang cinta standar gitu. Gitu sih. Sen, kenapa lu tadi lu bilang punya banyak stok lagu di rumah, tapi kenapa nggak pede ngasih ke orang? Lu masih nanya aja dari obrolan kita harusnya lu bisa paham. Tapi kan ini kan bukan maksudnya ini kan musik, bukan lu ngomongin. Tapi nggak pede, gue nggak pede, nggak pede untuk gue bikin musik tuh, bikin lagu di rumah tuh kayak gue ngelukis gitu, ya buat gue seneng aja, bikin gue happy gitu, bukan. Katanya jiwa lu, hati lu musik, katanya hati lu musik. Iya. Harusnya lebih ini dong, lebih pede kalau lu ngomongin musik. Ya itu gue pede, gue kasih Batman satu lagu. Di antara sekian banyak lagu yang ada di rumah lu, kenapa lu ngasih yang itu? Yang kayaknya cocok aja dengan yang lagi Goodnight Electric terapkan gitu. Oh ya. Yang dark. Secara ini masih. Iya. Sendu-sendu gitu. Ya. Nggak denger leh. Suara lu hilang Bet, kan dari kalau ada. Coba udah ya. Jelas. Kan dari dulu si GE itu selalu ada konsep visual dari sisi fashion. Era ini apa konsep fashionnya? Nggak ada sih, kita sekarang sih lebih ke kasual sih sebenarnya. Tapi tone-nya emang yang tone down gitu, kalau nggak hitam terus gelap. Karena emang sekarang terakhir-terakhir ini Goodnight manggung pakai
background visual gitu kan. Jadi kita lebih fokus di ya si membernya semua gelap mostly, terus backgroundnya kita emang ada visual gitu, visual khusus. Kalau ngelihat si fans GE sekarang itu apa bedanya dengan fans GE waktu era lu Raja Pensi? Bedanya apa ya? Masalahnya yang sekarang nih gue belum ketemu langsung sama audiensnya, baru sekali manggung doang tuh pas terakhir yang di Februari sebelum COVID. Sebagian sih masih ada beberapa yang lama-lama, tapi emang yang lama-lama rata-rata udah pada punya anak, udah jadi bapak-bapak di pekerja. Yang baru-baru menurut gue lucu sih, maksudnya mereka kayak gimana sih yang pendengar musik-musik side stream itulah yang masih antusias beli merchandise, terus yang beli kaosnya Good Night segala macam, terus yang suka japri-japri di media sosial. Kadang-kadang kalau gue lagi nggak di jazz set mereka datang gitu kayak ya bedanya ya mungkin sekarang mereka nggak ngerasain warna-warninya GE yang dulu kali ya. Dulu kan GE kan yang warna-warni, terus yang kaku-kaku seragaman. Sekarang udah lebih chill, lebih casual kayak gitu sih. Mungkin yang itu yang mereka nggak dapetin dari GE yang lama, GE yang baru. Kalau lu ngelihat industri sekarang gimana? Industri musik sekarang. Hah? Apa leh? Dari ulang nih. Si band. Ada nggak sih? Nggak ada. Kalian ngelihat industri musik sekarang gimana? Sekarang sih menurut gue sih hot banget sih, super hot. Soalnya apa ya, sekarang eranya beda banget sama zaman dulu ya. Dulu tuh kita mau bikin album aja mikirnya kayak gimana sih caranya bikin album gitu ya, bikin lagu lah, bikin musik, terus gimana cara distribusiinnya, gimana cara promosiinnya. Lu harus ada bantuan gitu kayak label ya. Dulu tuh sebuah band tuh kayak perlu banget label, karena label yang bakal ngebantu lo untuk nyari, ya maksudnya ngedistribusi musik lo, nyari media, segala macem lah, ngepromosiin, ngebantuin. Kalau sekarang tuh lo bisa promosiin segala-galanya sendiri, lo bikin video klip sendiri, tinggal upload di YouTube, media juga lo tinggal cemplungin aja di media sosial, terus kayak gampang lah istilahnya. Kayak sekarang tuh ngedistribusiin musik lo sendiri tuh sangat mudah. Jadi menurut gue sekarang tuh super hot nih, industri musik di Indonesia super hot, karena musisi-musisi bisa lebih independen lah dibanding zaman dulu. Kalau dulu ya gitulah, maksudnya kayak ada keterbatasan dengan distribusi dan promosi ya. Kalau sekarang lo bisa distribusi sendiri, bisa promosi sendiri, bisa lo lakuin semua sendiri lah gitu lah. Produksinya tuh gampang banget. Kayak gue dalam waktu 2 bulan terakhir aja, gue kayak lagunya Iga Mas Ardi yang Sesuai Titik, single barunya Iga, kan gue yang ngisi bassnya. Itu cuman gara-gara ngobrol-ngobrol, gue ngajakin dia nge-jam kemarin, bikin coveran ini yuk, ayo gini-gini, lu mau nggak bantuin gue ngisi single gue yang nanti mau keluar? Dikirimin lah, gue tinggal di email sama dia, gue ngisi di rumah, gue kirim lagi ke dia. Terus kemarin juga gue baru ngisi buat single baru yang Sardendi juga, produksi aja udah di rumah. Yang buat soundtrack, nanti gue mau bikin klipnya juga sama si Rico Moka, gitu gampang banget deh, asli. Tapi iya, jadi lebih mudah ya sebetulnya. Asli. Lebih enak nggak ngeluarin ide berkarya kalau gitu? Atau gimana? Kalau ide karya sih sama aja lah, tergantung moodnya sih. Cuman sekarang mungkin banyak ini aja ya, banyak motivasi aja, maksudnya kayak ngelihat banyak musisi-musisi muda bagus-bagus, well produced, dan mereka juga punya banyak ide-ide cemerlang itulah, maksudnya dalam mempromosikan karyanya, memarketingkan karya-karyanya. Itu lumayan jadi motivasi buat kita sih sebenarnya. Gitu sih. Kalau lo sendiri lo ngeliatnya gimana lo dari mantan wartawan musik Rolling Stone gitu, dan walaupun lo nggak sekarang bukan seorang wartawan ya sebagai profesi, tapi gue yakin lo masih ngikutin musik sekarang, lo masih dengerin, lo masih merhatiin gitu. Gue berapa kali juga ngeliat lo nge-review albumnya siapa gitu. Iya, kalau menurut gue, kalau anak-anak muda sekarang ini kalau bisa manfaatin media sosial dengan baik ya, mereka
Zaman dulu kan orang harus promo ke majalah-majalah, ke radio-radio, manggung-manggung di pensi, baru jadi gede kan, kayak eranya si Good Night dan Upstairs dan Seringai jadi raja pensi kan itu paling juga cuma MySpace kan zaman dulu mah. Itu pun MySpace terbatas, anak-anak cutting age doang yang ngerti MySpace kan. Iya, dan belum ada smartphone juga dulu. Iya, sekarang mah gua rasa anak-anak sekarang tuh pada pinter manfaatin medsos, jadi banyak yang maksudnya bisa bandnya terkenal banget tanpa ada di media massa yang gede gitu. Rolling Stone udah bubar aja banyak band-band indie yang terkenal, maksudnya itu kan berarti hebat ya. Iya. Nah, udah nggak tergantung. Lo bilang ngomong band-band indie, kalau sekarang kan bilangnya musik indie. Aliran indie apa lagi lo? jadi satu genre gitu indie apa? Karena gue baru ngobrol kemarin sama Desta, kita nggak pernah kenal indie ya, kita dulu kenalnya underground gitu, underground. Yang kita tahu indie dulu tuh Pure Saturday karena mereka memproduksi albumnya secara independen sendiri tanpa label dan lain-lain gitu. Iya, zaman dulu kan ngomong underground karena kalian anak punk. Iya sih. Iya kan pasti ngomongnya. Tapi taunya gitu lah. Underground. Iya. Underground zaman dulu gitu, kan zaman dulu kan yang disebut band indies tuh band Britpop kan, indies. Iya, indies. Bukan indie. Musik indies. Iya. Sekarang ya iya, kalau musik mah nggak ada yang indie, kalau band ada band indie, band major. Yoi. Mungkin kalau musik lebih kayak side stream sama mainstream kali ya. Iya. Jadi emang lebih kayak ini musiknya mainstream nih, yang ini side stream kayak gitu sih. Kalau independen emang lebih kayak cara kerjanya aja sih sendirian, semuanya yang lebih independen aja. Sekarang jadi gaya hidup, Bet. Indie banget loh, fuck indie banget apaan? Keler. Iya, indie banget. Dan karena indie banget itu kalau kumis lu tipis, terus lu pakai tote bag kemana-mana, baju dimasukin. Ini kaos lu dimasukin. Kumis tipis banget. Lu nggak indie dong? Kurang indie. Tebel. Ala-ala kopi gitu ya, kopi air. Kopi air. Iya. Itu mau kumis pasis Besari kan. Kopi. Kumisnya pasis. Tapi berarti si Good Night belum sempat manggung di apa? Tadi lu bilang sekarang band sekarang banyak yang pinter banget memanfaatkan sosial media. Satu band yang lo bilang, wah ini band pinter banget memanfaatkan sosial media siapa? Fish ya, gua rasa ya Fish itu pinter. Setuju gua. Dari si Baskaranya sih terutama ya. Kan dia kalau di Twitter dia pinter banget. Twitter itu segmennya kan ya kata-kata dia jago banget, maksud gue rasa jago tuh dia tuh memanfaatkan. Buktinya si Virsa tuh hebat, dia di Twitter kenceng, di Instagram kenceng. Iya, setuju. Banyak kok, gua rata-rata band-band yang bagus tuh bisa memanfaatkan media sosialnya dengan bagus. Lihat aja minimal kalau band bagus, buktinya band bisa memanfaatkan media sosial dengan bagus kalau kita lihat feed-nya keren-keren. Iya. Apanya keren-keren? Foto manggung nyari fotografer bener. Nah, itu ciri-ciri band sekarang tuh gitu. Dia manggung nyewa fotografer yang beneran gitu. Jadi ketika tampil di feed keren bandnya gitu. Jadi kan menambah kredibilitas band. Itu kelihatan lah. Fotografer kita bener nggak? Bener dong. Ada Desta tuh. Mana Desta? Emang datang? Ada tadi tuh Desta. Oh, ada yang ini ya laporan ya ini follow. Kayaknya. Lu diomongin Pak lu Desta langsung. datang tuh.
Tahu aja dia. Sirik dia nggak punya band sekarang kan. The Case kan nggak jelas. Soalnya lu baru apa tuh? Soleh lo kenapa ngata-ngatain? Ini Desta tuh tidak bijak. Lu kasih tahu dong teman tuh. Dibahas lagi. Padahal klub etis aja udah bubar. Maksudnya lu aja udah pada cabut dari klub etis. Desta. Gue ikut. Dia WhatsApp gue. Vincent aja. Apa? Ayo dong gue ikutan live dong. Udah gue request. Bangke. Emang bisa bertiga? Emang bisa bertiga? Jangan. Bisa kan? Bisa bertiga. Tapi kan ini tentang Good Night Electric. Bukan tentang The Case. Leh, emang bisa Leh? Bertiga Leh? Coba aja. Bisa nggak? Gue nggak ngerti. Enggak, kayaknya kalau berdua sih. Kalau bertiga, kalau ngobrol doang bisa. Katanya nanti ada Instagram kemarin. Iya, kemarin gue baca ada artikel Instagram lagi progres buat bisa live berempat nanti. Serius? Iya. Emang bisa ya? Coba yuk, orang-orang pada bilang bisa, gue bingung deh. Kagak bisa. Makin ribet aja dua akun. Yang mulai apa? Dua akun aja pelepan mulu sinyalnya, apalagi 4 akun. Coba. Kata dia udah request, tapi nggak ada. Harusnya yang mulai si Desta gue di tempatnya Vincent. Iya, nggak Coba ada. lihat. Mana nggak ada? Nih. Nggak bisa lah, mana bisa bertiga, lu gila. Itu semua pada bilang bisa bertiga ini, bisa gimana caranya? Tahu. Bisa Nggak ada bertiga pencetannya. Oh, nggak ada. Udahlah, nggak ada. Atau kalau nggak lu yang ya udahlah nanti aja lah Desta. Lu kalau nggak masih dendam dia sama gua, bukan ngata-ngatain klub etis Desta. Bukan ngata-ngatain. Tuh dia bilang udah request, nggak bisa, Sa. Nggak bisa. Coba, kagak ada di tempat lu nggak ada itu request. Nggak ada. Nggak muncul deh. Kenapa semua orang bilang bisa? Tahu. Bangke kata itu. Ada cucuy lagi Leh, ada cucuy. Iya. Nah Leh, makanya gue pengen nanya. Apa? Gue nanya sama lo juga. Apa? Kenapa? Gue kan lagi makanya gue pengen tamat ini bukan hanya sekedar single yang sekedar lewat dan biar gitu. Ada aktivasi yang pengen gue kerjain kayak oke nggak sih gue bikin misalkan yang udah download lagu tamat di semua platform, Spotify, Joox dan lain-lain, Reso, di capture atau masukin playlist, nanti 50 orang yang nge-screen cap dan nge-tag ke Good Night Electric, nanti zooman bareng Good Night Electric kayak gitu-gitu kan ya. Nah, kalau buat Vincent Mania mantap pasti menarik tuh. Beneran gue ngasih tahu, beneran. Ini kan gue dari sisi pandang. Iya, tapi kan lu harus menyadari bahwa lu tuh bisa mengeksploitasi popularitas lu demi kepentingan sama. Gua rasa Henry Foundation juga tidak akan keberatan. Tuh kan lu mau gua kasih tahu malah begitu. Iya Le, bukan nurut sama lu doang yang mau ini gue jawab juga ya. Buat gue tampil di Soleh Solihun, bukan Soleh yang minta gue, tapi gue yang minta Soleh. Iya kan Le? Ada nih. Oh ada. Ada mana Botuna? Enggak tuh, only one guest can be in your live video. Nggak bisa. Tuh, katanya suruh cek di DM. Enggak. Sok tahu nih orang-orang. Sok tahu nih orang-orang, kagak ada pojok kiri atas request to join. Kan udah lebih dari 1. Iya. Nggak bisa. Pada sok tahu. Marah-marah lagi si Vincent tuh. Fuck IG live katanya. Wah. Tapi Desta sama Soleh tuh emang selalu begitu. Berantem mulu dia, diprediksi aja dia berdua tuh berantem.
Lucu ya, lucu. Dendam kesumat. Dendam. Dia berulang kali loh ngomong ke gua. Lo inget lo harusnya inget waktu dia ngomongin itu. Orang kita omongin, gue lupa, jujur gue lupa. Enggak. Orang gua ngomong kok ke lu gini. Yang waktu soalnya masih di Rolling Stone nge-review Club 80s, album kedua. Ada kata-kata apa? Album bukan ini Rolling kalau Stone, gua amat lewatin aja lah. Masih ingat ya sampai sekarang. Bukan di Rolling Stone, di Tracks. Oh, di Tracks, benar. Tracks Magazine, iya. Tapi kan gua gini loh, ada gua yang masih gue ingat kalimatnya sekilas seperti butuh lebih banyak briefing. Setuju gua. Betul. Butuh banyak briefing. Gue setuju lah sama lo, asli. Gue gak suka banget album keduanya Club 80s tuh, gak suka banget gue. Butuh lebih banyak briefing kan. Bukan ngata-ngatain, sebetulnya kan kalau lu merasa gua tidak valid komentarnya, ya udah cuekin aja, nggak usah marah-marah. Tapi masih banyak yang minta lo ya, karena sekarang gua wartawan musik siapa sih terbatas ya, yang masih ya, ini. Ya masih banyak yang suka minta komen-komen, ngirim email, Kang minta komentarnya dong, minta komentarnya gitu kan. Setelah media musik hilang, jadi mereka bingung kali mana mencari kredibilitas ini. Karena lo oke lah, maksudnya lo tidak berusaha bermulut manis gitu ya, lo menyatakan apa yang lo rasakan gitu. Kejujuran itu kan yang penting sebenarnya. Ya, gua emang kadang-kadang suka ngerem sih, Kak. Biarin udah lo begitu. Tuh, gaptek nih om-om katanya. Yang emang nggak bisa kali, pada tahu nih bocah-bocah, udah biarin lah. Ini bukan tentang Desta, udah sekali-kali lah. Tapi kenapa The Case nggak lu aktifkan, Sen? Kan maksudnya lu punya band yang dari dulu lu bentuk sendiri, terus kenapa lu tiba-tiba malah ke Goodnight mengaktifkan banyak gimmick? Kenapa nggak ke The Case aja, energi lu disalurkan juga? Kalau itu gimmicknya doang, gue bisanya, musiknya kagak bisa diapa-apain lagi lah. Secara musikalitas udahlah. Jualan aja gitu kalau dia mau. Ya. Kemarin aja terakhir ada yang undang manggung, segini. Gue sampai nanya ke Eros, Silon Seven berapa sekarang? Segini. Oke. Gue lebihin dari Silon Seven. Ada IO nanyain gue buat main di kafe gitu tuh. Berapa ya? Gue lebihin aja dari Silon Seven. Tapi lo setuju nggak kalau gue bukan bermaksud narsis ya, tapi ngomongin GE, terlepas gue dari member GE, mereka salah satu band yang comeback ya cukup sukses menurut gue di era pandemi loh. Selain di Adams ya, di Adams kan lumayan comebacknya sukses banget, lagi naik-naiknya walaupun kena pandemi juga gitu. Tapi GE menurut gue salah satu yang sukses juga gitu. Iya, mereka kan kalau kita lihat selama pandemi ini banyak karya ya, dan maksudnya kita melihat kesuksesan minimal dari karyanya aja, banyak karya dihasilkan, terus juga banyak gimmick-gimmick diomongin, dan ya kalau menurut gua ya musik GE ini salah satu musik yang memang kalau di era pandemi masih bisa dinikmatin, live streaming kan masih enak tuh. Kalau musik kayak Seringai kan susah ya, mau live streaming juga. Yoi. Nikmatinnya di rumah sendiri. Nonton di depan handphone. Iya. Kalau musik-musik GE kan masih bisa sambil chill bersama teman-teman gitu. Ya mungkin arahnya nanti GE ini bakal main di lounge yang jazzy dewasa gitu kan. Siapa jazz. Rambanan jazz nanti main. White Shoes juga ngeluarin itu tuh. Irama cinta ya, apa sih? Itu Sarap lagi, Le. Irama Cita ya? Irama Cita.
Cuma di radio, Leh. Bayangin, tidak rilis secara digital. Gila. Pede banget ya. Ya, ameng lah tuh. Rencananya rilis tapi di Bandcamp. Dan bayar. Tapi apa sih, keren sih konsepnya sih. Kayak kayak kebalikan dari zaman sekarang justru malah. Iya, mereka tapi rilis vinyl kan, apa sih? Vinyl atau apa ya? Kalau nggak salah ya, rilis vinyl juga kan. Iya, single. Kalian nggak ada rencana? Ya, si Misteri itu kan cuma CDR ya, Bet ya? Enggak dong, CD. Enggak, kemarin gue lihat lu cuma apa sih? Lu produksi sendiri, terus cuma dicetak terbatas enggak ya? Enggak, kalau si Misteria itu ada 700 keping kok. Itu produksi. Oh, 700 keping. 700. Yang CDR itu yang yang VCR yang single itu ya, VCR. Yang single cuma 50 pieces ya. Iya. Nah, lu kan apa sutradara video klip, kenapa di single-single belakangan ini lu ngajak si Dewi buat bikin klip lu tuh? Emang lu kenal Dewi? Kenal, gua dari zaman gua dulu pernah difoto sama dia waktu gua awal-awal stand up tahun 2011 tuh. Dia waktu itu kerja di GE dia, Leh. Oh, sekarang fotografer GE. Enggak kan si. Kenapa tidak? Pas lagi VCR kan talent utamanya kan dia tuh yang di video klip sama di cover albumnya juga itu. Yang covernya VCR juga si Dewi sebenarnya. Cuma yang kepalanya nggak gue liatin kan. Terus gue juga baru tahu ternyata dia director video. Dan soalnya itu temennya NASA, maksudnya gue kenal dari bini gue, jadi gue ternyata dia video maker gitu kan. Ya udah pas lagi bikin video musik, dia kayak gue mau dong bikin videonya Good Night. Oh ya udah, akhirnya gue kasih yang Saturn Girl karena kan dia cewek kan, mungkin lagunya kan cukup girly gitu, terus dan dia juga kayak semangat banget, terus ya udah jadilah akhirnya kerja sama dia. Sekarang malah jadi tim produksinya GE juga. bikin foto. Oh, fotografer sekalian. Iya, dia sebenarnya fotografer basicnya awalnya. Cuman bukan sekarang sih, fotografer dan video maker juga gitu. Iya, jadi dia menjadi fotografer resminya GE sekarang. Ya maksudnya ya resmi. Ya resmi. Kan ada Eva Celia juga ya di lagu Tamat itu kan, gue lihat itu bagian mananya sih? Gue bingung dengerin, ini mana suara Priscilla, mana suara Eva. Eva Celia itu yang di pas bagian yang boarding announcement di depan intronya. Itu doang. Makanya gue pikir nyanyian ada samar-samar suara latar, gue denger mana ini suaranya. Perasaan dia cuma boarding announcement doang si Eva. Tapi kita nggak mau terlalu membahas sebenarnya, takut disangka pansos. Terus kenapa ngajak dia kalau mahal, kenapa nggak suruh nyanyi? Kita cuma mampunya itu doang. Kalau nyanyi sekian, kalau cuma ngomong-ngomong doang sekian. Enggak. Itu gue minta sama si Sesa manajernya si Eva. Ya kan. Terus? Ses, bantuin dong, mau nggak buat Good Night nih si Eva ngisi suara boarding doang, boarding call. Udah ditanyain terus kita teleponan, "Fa, mau nggak gini?" Mau. Jadi dia cuman pakai voice note kirim ke kita gitu doang. Kenapa mesti dia? Tadinya mau ibunya ya. Eva, nyokap lo bisa nggak ya ngisi? Cuman sibuk yoga. Mbak Sofia sibuk yoga, jadi ya udah anaknya aja. Enggak sempat keluar lah beberapa nama si Batman kan. Kalau ini si ini gimana? Terus gue bilang sama dia, "Bet, lu yang seorang kayak gitu yang bisa gua iniin deh." Terus udah Eva Celia. Udah aku coba bisa gitu. Tadi ada beberapa nama sebenarnya. Yang bisa lu promosikan gitu keterlibatannya. Enggak jadi bukan jadi sesuatu yang bisa kita buat jualan juga sih sebenarnya. Cuma buat terus buat apa? Aja sih, gimmick aja, Le. Iya, tapi kan kalau gimmick di kredit title Eva Celia, orang kan jadi mikir, suaranya yang mana ya ini sama Priscilla yang mana gitu.
Iya, tapi berarti memang ada kepentingan buat itu juga, apa, promosi kan? Iya. Gimik lah, gimik. Tapi nggak kita blow up, cuman buat surprise aja, kejutan gitu. Kayak Easter egg gitu kalau di film. Lo mau sekoteng kali? Lo iskak banget, Le. Asli. Lo iskak banget, Le. Ini gitu ya. Itu sekoteng apa bakso tuh kayak itu. Latihan rutin nggak? Ada, sekarang ada. Ada rutin. Berapa kali seminggu? Biasanya kalau mau main nih, biasanya kita main latihan bisa sampai 2 kali kayak gitu. Rajin waktu awal-awal sih. Waktu awal-awal ya pokoknya 2 kali lah. Yang lucunya sekarang, Leh, si Om Leo tuh jadi rajin, jadi giat. Gue denger dari si Batman dan Bondi gitu, dia tuh nggak pernah datang latihan jam 8 sampai jam 6 sampai jam 9 gitu. Dia datang jam 9 kurang 15. Udah gitu nggak di studio juga, cuma ngobrol-ngobrol. Terus sekarang rajin banget, datang latihan, lumayan tepat waktu. Nah kemarin pas dia ke rumah gue, dia cerita, ya ayo sekarang gue semangat. Gue sekarang latihan aja datang terus, gue nggak enak. Soalnya kayaknya Hans serius banget bermusik. Gara-gara Hans lagi. Dia jadi nggak enak, jadi rajin latihan sekarang. Dulu waktu jadi dia lebih, dia berarti tuh, lebih dia jarang datang. Cuman gue doang berdua sama Body, ntar datangnya pas di jam-jam terakhir baru datang, kayak gitu, ngaco anaknya emang. Berarti dia lebih menghargai personel baru daripada pendirinya ya. Gak enak sama Hans itu, kita. Iya, udah gitu gak enaknya sama Hans serius banget lagi. Ya lo tahu Hans lah, gitaris sejuta band gitu kan. Udah ibun lagi. Tapi kan emang si Hans itu kayaknya suara lo putus-putus, Le. Diem banget ya itu. Iya, tapi kayaknya Hans pendiam banget ya kayaknya. Dia tuh memang terlihat serius banget kan, dia bermain musik kan. Oh iya. Masa sih? Bentar kayaknya. Nah, kita baca-bacain ini nih, komen nih. Oke. Jelasin arti tato Vincent, mau tahu aja lo anjing. Apalagi Om Leo lagi serius sama Smash. Anjing, Robert Smith sama Alex James. Tai. Robert Smith, Alex James. Nggak ada pertanyaan. Di sini sinyal malah jelek ya. Ini itu. Gua ambil dulu power bank ntar. Iya. Pertanyaan yang serius nih justru dari Good Night Electric nih. Soalnya mirip Uya-Kuya. Leh, lo mirip Uya-Kuya kayaknya katanya, Leh. Mirip Uya. Ini Priscil bikin IG. Enggak, dia nggak mau bikin IG. Tuh. Punya IG tapi udah di Saran untuk teman-teman di kota kedua dan kota ketiga. Saran apaan? Saran buat apa? Priscil kenapa nggak mau bikin IG katanya? Enggak, kan dia ada IG-nya, cuman di non-aktifin gitu. Biasalah mungkin menyangkut dengan pekerjaannya dia. Oh, dia kerja apa sih sekarang? Gua nggak tahu loh. Dia gimana nyebutin nih, Le? Guru itu kuda. Oh, guru kuda aja gitu tuh. Trainer. Apa? Melatih kuda berkuda. Leh, beneran, Leh. Kok melatih berkuda? Halo, sekarang kadang-kadang iya. ya? Iya, dia guru. Dengar. Dia pelatih berkuda gitu, Le. Baru tahu gua ada profesi pelatih kuda. Berarti dia jago. Jago. Dia emang termasuk profesi dia tuh sebagai atlet kuda, berkuda. Ikut kompetisi kayak gitu segala macam. Serius ini tuh? Serius. Punya 5 dia kuda ya? Iya.
Dia punya 5 kuda loh. Asik. Nggak main-main, asik namanya. Sama dia ada satu lagi pekerjaan yang nggak bisa kita sebutin pekerjaannya sebenarnya. Apa? Intel. Lu pakai lu sebutin. Karena Lu tahu lakinya nanya. polisi kan. Iya. Makanya nggak ada yang berani ganggu ya di GE ya. Kalau nggak di Daripada ada titik-titik merah di jidat kita gitu kan. itu kalau kalian latihan berarti di mana? Di tempat siapa itu kalau Apa-apa? latihan? GE. Oh latihan. GE latihan di studio siapa berarti? Itu nyawa studio. Biasanya di daerah Oh. Fatmawati itu ada namanya Bros. Walaupun orang di sebelah gue ini di rumahnya ada studio lah ya. Nah, Kenapa? Tuh. Berarti Kalah. kurang memiliki ya. Kurang memiliki. Kurang rasa harus berkorbannya keluar dari kurang. comfort zone. Kita harus struggling. Anjing. Oh loh. Nggak usah. Harusnya di-embrace, Bet. Oh, gitu. Privilege itu harus di-embrace. Lu tidak usah malu mengakui bahwa lu punya privilege. Tuh Le, bilangin Le. Tahu lu. Lu tuh suka Apaan? Apa Le? lu tuh masih suka merasa lu harus tetap menggembel ada kayak karena dulu IKJ kan lu bilang lu tuh harus enggak usah lu embrace aja kehidupan lu yang sekarang. So seniman dia Le. Aduh. Suara lu hilang lagi Le. Sinyal kayaknya Le. Pindah spot dong, Le. Iya, pindah spot. Lu udah males ya live sama kita Le? Nggak ada suara lu Le. Ini IG Live berapa menit sekarang? Selama gini. Le. GE kalau pandemi berakhir, hal apa yang mau dilakukan? Cie. Gue kapan ke Pontianak? Boleh sejahtera. Le, putus-putus Le. Putus-putus Nah, Le. ya boleh dong, Bet. Boleh seniman, boleh sejahtera. Halo. Ah ya udah. Ada. Nih, ada nggak? Kedengeran? Ini kedengeran nggak? Ada. Halo? Sekarang ada nggak? Ada. Ini gua udah matiin ininya. Udah. Udah ada lagi. Bet, ngapain sih sok-sok? Pak. Tuh. Nggak, gue perlu apa ya? Perlu keluar dari comfort zone biar lebih kreatif gitu sih. Kalau kelamaan terlena di comfort zone, kadang-kadang gue malah stuck gitu beneran. Gue perlu konflik, perlu sesuatu yang bisa menginspirasi untuk nulis. Nggak gampang loh bikin lagu. Ya. Nulis. Ya makanya bikin lagu lah yang bercerita soal kenyamanan, lagu-lagu bahagia gitu kan. Kan kita bukan fish Le. Novis nyaman ya. Bikin lagu soal kenyamanan anjing. Oh, kamarku dingin. Le. Ah, mati Soleh. Lu kok nggak pakai wifi sih, Es? Hah? Gue aja pakai wifi lo. Lu pakai wifi gue? Gue nggak pakai wifi. Bukan gue. Soalnya dilihatnya lancar-lancar aja. Kita tutup dulu Soleh. Nanti kita undang lagi. Ya. Oke. Coba nanti dulu. Siapa lagi manin? Bet, siapa Bet? Apanya? Mana sih Soleh? Nah tuh. Mana? Ini.
Bukan. Di sini nih. Bet join. Nggak bisa. Kok dia... Nggak ada. Desta udah nggak aktif. Cancel. Hah? Nggak ada deh. Cancel. Udah nggak aktif deh. Invite to join. Nah, soalnya. Bet bikin itu Bet. Ya. Jadi buat para fansnya. Lu mau fansnya apa sih? Good Friends ya? Udah enggak sih. Udah nggak ya? Nanti jadi kita akan anjing gua ngomong sendiri gini bingung Bet. Ntar aja di Tonight Show apa ngomong ya? Bet ke Tonight Show Bet ya? Kapan? Good Night Electric ke Tonight. Oh ini soalnya udah. Oh kan? Kita udah lama ya. Ini lumayan loh. Gue biasanya setengah jam mati live IG. Leh, tapi lu nggak apa-apa kan Leh? Kita ganggu gini Leh. Nggak apa-apa. Ini emang kita live IG bisa berapa jam? Perasaan 1 jam doang live IG. Iya ya, kita udah lebih dari 1 jam. Udah lebih. Kayaknya mungkin yang baru nih udah bisa lama kayaknya deh. Biasanya 40 menit udah dimatiin. Ini mungkin udah 2:30. Yang punya IG Vincent Mania juga mungkin. Lu kenapa sih harus bilang Vincent Mania gitu Leh? Karena Nora, Sen. Asli Leh. Asli. Gue juga bingung. Kan lu spesialis yang Nora. Nora, kenapa lu malu? Idola, memang fans mah gimana idolanya, Sen? Gue katro, jadi orang-orang ini katro juga ya. Iya. Iya dong, si GE kan terakhir manggung 4 tahun lalu ya di Tonight Show ya? Iya, kemarin gue diminta Leh sama timnya juga, ayo Tonight Good Night Electric ke Tonight Show, cuman nggak tau lah, guanya yang nge-reject gitu, gue ntar dulu lah. Kenapa nge-reject? Lu matiin rezeki band. Nggak dong. Gue tidak pengen terkesan bahwa mentang-mentang ini band gue dan gue di Tonight Show terus gue menyalahgunakan wewenang gue sebagai host mengundang band gue sendiri gitulah. Tapi lu bertolak belakang dengan semua yang lu bilang tadi. Gue tuh punya rencana pengen promo. Ya kan? Terlepas dari Tonight Show lah. Masih banyak hal-hal di luar Tonight Show yang bisa dikerjakan. Padahal gue pengen ketemu Enzian. Tapi kan justru kalau lu manggung di Tonight Show wajar. Karena kan ini band lu. Jadi penonton juga seneng pengen lihat band hostnya. Ya itu kan pemikiran lu. Pemikiran bos-bos kan belum tentu begitu. Kalau band lu Nora, baru lu boleh malu. Kan ini band lu bagus. Ngapain mesti tag? Ya oke. Nanti gue bilang sama anak-anak. Oke. Nunggu Prisil balik dari Poso. Tuh. Apa ini? Masih aja sama Pak Desta. Nggak udah. Iya. Tuh ada yang bilang Soleh paling bisa ngebalikin omongan narasumber. Emang begitu, Soleh begitu. Dan gue demen sama dia begitu. Bukan, ya kan ilmu Tai Chi itu. Iya, benar-benar. Membawaan. Leh, jadi gitu Leh. Gue pengen ini juga nih yang tadi gue bilang aktivasi. Nanti berapa Bet? 50 orang ya? Ya mungkin 50 orang ya. 50 orang yang meng-capture bahwa dia udah download dan udah masukin ke playlist lagu tamat, ke playlistnya dia, di screen capture, di tag ke dan follow IG-nya Good Night Electric. Nanti 50 orang pertama akan zooman bareng personil Good Night Electric gitu. Jangan cuma di screen cap, jangan di screenshot. Harus diposting di IG story bahwa dia sedang mendengarkan itu. Oh gitu Bet. Bisa. Nah, tuh kan makanya gue pengen sama lu begini nih Leh, memberi masukan buat kita nih. Selain harus juga di tag di IG story gitu. Jadi kan benar-benar tahu bahwa dia sekalian kan jadi
promosikan juga langsung. Oh iya. Per besok ya? Kan dari kemarin soalnya udah banyak lah yang ngetek-ngetek gitu di IG story. Mungkin bikin playlist sebenarnya. Playlist le. Iya sih. Kalau udah masuk playlist kan berarti dia udah download tuh. Iya. Iya, sama harusnya diposting juga di stories biar orang tahu bahwa dia mendengarkan, dan kan dibagi ke berapa orang teman-temannya tuh. Itu kan kayak promosi yang ini member. Iya benar. Isi channel. Oke, mulai besok berarti. Dari kapan Bet itu bikinnya Bet itu channel YouTube GE? Berapa? Channel YouTube GE dari kapan? Channel Buset, YouTube itu bikin dari kapan itu? 2007 kayaknya, apa 2006 gitu. 2007. Dari 2007 lama kayaknya. Juga ya. Lumayan. Dan konten yang paling banyak di views adalah konten bukan musiknya, konten Om Leo mereview mie ayam. Terlalu benar-benar. Bagus, berarti ada segmen itu yang ngaco-ngaco itu. Menurut gua harusnya langsung dieksploitasi aja selama buat meningkatkan publikasi band. Nah, tapi gua kadang-kadang suka bingung le. Good Night Electric emang pengen begitu apa enggak gitu. Makanya gua begini aja, gua izin. Kalian mau nggak nih gua giniin? Kalian mau nggak kalau gua ini gitu? Gua nggak tahu kan, mereka kan enggak lah, kita cuma pengen begini-gini doang. Ada kan band-band yang begitu. Kita review makanan lagi. Nah, tanya dong sama sebelah lu. Udah gue tanya. Ternyata dia pengen, cuma dia nggak ngerti. Jadi gini aja, ntar Vincent sama Om Leo tugasnya bikin konten, gitu. Iya. Lo kan berdua udah pada jago tuh bikin konten. Jangan Om Leo. Jangan. Covid, Om Leo Covid. Gua suka loh. Apa? Gua suka yang konten-konten kalian yang halo, kami mau ngeprank. Kena prank. Ini Om Leo sama dia juga. Cocok gue sama servernya. Iya. Oke, kita akan bikin begitu terus. Bikin gimmick-gimmick begitu. Jadi kayak yang ya gitu, prank tidak ada hati gitu, yang pokoknya ya lucu lah itu kata. Itu kan ngikutin si itu Om siapa? Ngikutin siapa ya? Gue juga nggak tahu namanya. Adalah itu yang begitulah mereka tuh. Si siapa ya? Anak DPR apa gimana lah, tahu. Iya, cocok maksudnya. Iya. Oke lah. Tuh ada Enzi, ada Tepi juga leh. Si El Gorilla ada. Oh iya, buat teman-teman sekalian nih. Lu udah dapat sepatunya leh? LPP Memar. Udah. The best emang Dead Squad. Tapi thank you so much buat sepatunya, buat teman-teman semua yang mau. Gue nggak tahu sih bisa atau enggak, mereka minta yang edisi prediksi spesial itu leh. Jangan ribet lagi duitnya kita. Bagi-bagi duit lagi. KTP, thank you so much. Lu udah bikin videonya belum leh? Kalau udah gue udah lama lah, udah bikin. Iya. Lagian itu udah sold out, Sen. Udah sold out? Bikin dong GE itu sepatu. Kenapa? Sepatu collab sama siapa sih? Si Dead Squad tuh collab sama siapa ya, Le? Beast. Oh, si Fish sama Brodo. Beast. Oh, Beast. Iya, si Dead Squad sama Beast. Pengennya sih bikin underwear, asik ya, underwear. Oh, tuh kata Tepi udah ludes. Keren Om Tep, keren banget. Gua punya 2 versi, Leh. Gue dikirimin yang bawahnya solnya putih dan bawahnya yang solnya all black. Keren.
Terbaik. Kita semua juga kita semua dikirimin satu prediksi. Oh, gue kira gue doang berarti. Makanya ludes. Terbaik, Ted. Keren, Dead Squad. Om Tep, sinilah. Tepi, sinilah, Tep. Kalau kan The dekat Case rumah itu lo, berarti Tep. statusnya apa? Apa, Tep? Apa lagi? Hilang lagi Berarti suara The lu. Case itu masih ada apa enggak? The Case masih ada. The Case masih ada apa enggak berarti? Tergantung request. Kalau ada yang mau ngundang dengan harga yang sangat fantastis, silakan gitu. Tapi sekarang pokoknya berempat sama Tepi ikutan bantuin gitar biar Tora bisa nyanyinya agak oke gitu. Walaupun gak oke sih. Terus kalian sudah mengklirkan belum sama Ringo itu soal status dia? Belum tuh, Leh. Gue nggak tahu tuh. Ngaco emang. Urusannya Desta udah ngomong sama Ringo sih, udah WhatsApp. Gue The Case mau jalan bertiga dulu ya. Bertiga tau-tau aja sama Tepi. Nggak tau lah. Gue kan manajer doang, gue nggak ngerti. Kan lu main. Iya. Tugas gue ngejualin doang, cuman buat ngasih angka gede aja, gitu aja. Sama Tepi, pokoknya sekarang gitarisnya Tepi happy banget diajak di The Case. Emang tadi siapa gitarisnya? Nggak ada, bertiga doang. Tora main gitar cuman kagak bisa. Tapi lu dengar tanpa menyebutkan bandnya ya, kan di masa pandemi gue sedih banget sih, banyak teman-teman kita yang band-band yang bubar, band-band besar bahkan, dan temen banget ya pecah lah gitu di tahun 2020 ini. Makanya gue bilang 2020 benar-benar porak-poranda, sedih banget sih gitu. Lu udah denger beberapa kabar-kabar? Yang itu kan best friend lu itu bukan yang satu alma mater bukan? Ya nggak usah nyebutin lah, Leh. Ya gue nggak tahu, gue masih dengar selentingan, tapi gue sangat berharap sih tidak, dan gila lah. Ya mudah-mudahan vakum karena memang nggak ada job aja ya, karena berantem ya. Iya. Ya makanya gue happy banget sama Good Night Electric di kala seperti ini, malah bisa melahirkan karya-karya gitu, bisa terus survive. Iya, maksud gue kalau sekarang kita lihat band itu bakal yang band yang salah satu bisa sukses adalah ketika di pandemi masih banyak job manggung live streaming ya. Kan nggak semua band bisa begitu, masih dapat job live streaming. Kalian kan beberapa kali gue lihat ada di rokok apa gitu kan. Lumayan sering lah. GM mah termasuk banyak gitu untuk hitungannya. Iya, berarti itu salah satu indikator bahwa band kalian di digital itu memang ada masanya. Banyak yang suka di dunia digital, menjual secara digital ya. Iya. Itu si Tamat mau dibikin video klipnya doang apa video lirik doang? Video klip rencananya 14 besok nih mau syuting. Mau ada video klipnya ntar. Official video musik. Kan kita mau ngangkat presilnya biar kelihatan mukanya. Kita mau jualan presil, Leh. Menurut lo gimana, Leh? Bagus. Menurut gua memang harus diekspos. Karena jualan Om Leo udah gondrong, nggak menarik. Jualan Henry Foundation udah mengingat banyak, kan lu bilang kan banyak penggemarnya cowok kan, berarti kan ya iya benar, dijual presil tuh nggak apa-apa menurut gua. Strateginya gitu ya, memang harus inilah. Iyalah, itu Danila aja banyak yang nonton kan, pasti sebagian besar karena
pengen lihat Danila. Ya, benar. Oke. Om Leo sih memang kronis. Om Leo tadi di keyboard aja. Di album berikutnya memang harus lebih banyak porsi si Priscil solo sendiri gitu. Yang lain hanya menjadi pengiring. Oke. Kayak Raisa gitu gue. Gue cabut aja ya. Gue keluar aja dari GE ya. Priscil aja nyanyi ya. Halo Wis. Iya tapi boleh disebutin nggak sih single itu? Jual Hans. Jual apa? Single yang Rocket. Oh iya bisa. Iya. Karena nanti akan satu lagu yang lagu lamanya Good Night yang pernah gua cover sama Priscilla sama Hans di YouTube. Itu nanti akan masuk Spotify karena kemarin udah lagi proses mixing mastering, udah take ulang semua di studio, bakal jadi keluar lah versi recordingnya. Itu lagu yang mana? Supermarket ya? Supermarket bukan sih, gue lupa. Rocket Ship Goes By. Rocket Ship Goes By. Ya asli. Ya, versi Priscil. Iya versi Priscil yang gue main piano, si Hans main gitar. Iya keren. Nanti akan keluar soon. Pas gua denger itu keren. Iya. Tapi nggak akan masuk di album nanti. Nggak. Emang single khusus lah, single special. Dan itu cuma kalian bertiga ya? Batman nggak main gitu? Nggak ada, cuman gua, Hans sama Priscil. Gua dewan penasehat aja. Om Leo nggak ikutan. Gue main piano, Le. Si Om Oh, dia jadi ini. Di YouTube gue tuh Om Leo. Jadi sebenarnya YouTube Vincent and Desta itu bersama Om Leo gitu. Dia akan jadi dewan penasehat yang nanti akan ada mungkin ramalan cuaca dari dia. Nanti dia akan ada menjual beberapa barang-barang untuk diiklankan gitu. Nanti tunggu aja Om Leo. Jadi sebenarnya YouTube kita Vincent Desta ini bersama Om Leo gitu. Emang udah? Udah tayang tadi. Leh, lo ya jadi tamu ya, Leh? Ayo, boleh. Nah, gitu dong. Kan gue udah di YouTube lo, Leh. Gue tadi baca. Tadi gue baca admin orang. Apa sih? Ya Allah, ini idola gua Om Leo, kenapa jadi begini? Tapi dia senang, happy dia. Lo, Leh, pokoknya Leh. Ini gue baru tahu tadi ada yang bilang ternyata yang edisi gua di Elu itu 6,2 juta udah ditonton. Banyak loh, Leh. 6,2 juta orang tuh nonton tuh banyak loh, Leh. Ya banyak lah. Apalagi buat ukuran YouTube gua. Tapi udah bisa di ini kan sekarang dimonetize kan, Leh? Enggak bisa, tetap. Sampai sekarang nggak bisa dimonetize? Tetap nggak bisa ya. Udah nggak bisa emang. Bisa, Leh. Lo apa? Masa nggak bisa? Nggak bisa. Udah nggak ada yang bisa menolong. Emang harus bikin channel lagi dari nol. Dan lo nggak mau? Males lah, gue bukan nyari duit kan di YouTube. Gara-gara apa emang? Nggak tahu, dia melakukan kesalahan tapi tidak dikasih tahu kesalahannya apa. G aja cuma satu sudah ada ya, Pak. Gimana tanya? Tapi kalau G ada bantuan orang. Makanya kan gue dapat duitnya, meskipun gue tidak dapat duit dari YouTube gue, tapi kan gue sama si Kelas Mild itu kan itu kayak gue dapat duit dari YouTube juga kan. Gara-gara itu gue dipercaya kan. Bener, Le. Setuju gua. Kalau namanya rezeki mah dari mana aja, Le. Gue tuh cuman di Elu, di Ngobrils. Nggak apa-apa. Ngobrils, kalau gua nggak mungkin nolak Jimmy Malau sih, nggak mungkin, lo tahu sendiri lah. Karena lu takut ya sama abang-abang
abang-abangan ya. Abang-abangan. Gila lu. Gue jadi kayak sekarang gara-gara mereka, terus gue nolak mereka. Gila aja. Abang-abangan. Ya udah Leh. Thank you lah Leh. Udah lama kita loh. Udah hampir 2 jam loh Leh. Arman Maulana tolak loh, gila. Iya. Ya tapi gue seneng lah yang waktu di YouTube lo tuh Leh. Ternyata walaupun gue menyesal, sebenarnya gue menyesal tuh. Anjing, gue ngapain sih gitu. Tapi ternyata banyak orang yang dapat insight bagus, yang orang dapat inspirasi, orang yang merasa bahwa wah gue nggak sendiri, gitu-gitu Leh yang membuat gue anjing. Itu kan wah itu sebuah pencapaian yang tidak bisa dihargai dengan apapun gitu. Lo kasih gue 50 juta nggak ada artinya dibandingkan orang terima kasih ya lo bisa membuat gue gini. Menurut gue itu jauh lebih luar biasa sih menurut gue. Iya karena nggak semua diukur dengan materi. Ya akhirnya lo bisa bukan cuma menghibur tapi juga menenangkan warga ya. Warga. Netizen. Warga. Ya udah Leh. Terakhir itu Leh, bener. Gua ngajak lo live-an karena ya gue pengen lo sebagai wartawan, ex-wartawan yang gue yakin solo juga jiwa lo masih sebagai wartawan musik mengulas si Good Night Electric dan juga single tamat dari Good Night Electric yang endingnya gue sama Batman pengen yang tadi apa Bet? Ya kita ntar mau ngajak Zoom kan? Zoom aja. Nanti buat yang pada nanti mungkin bakal kita kenal di kenapa lo? Iya. Kita bakal announce nanti gimana caranya biar bisa ikutan Zoom bareng sama Good Night Electric gitu sih. Nanti ada rulesnya caranya. Iya. Sama di awal tahun bakal ada showcase dari Good Night Electric di rooftop ala-ala The Beatles gitulah pokoknya. Ya, lo datang ya Leh? Gua nonton. Ya. Oke. Sip. Ntar gue undang Leh. Kan kita prediksi kan nggak mungkin jalan. Gua interview lah. Iya. Gua interview kalian lah Good Night. Boleh. Di rooftop itu live show ya. Gua yang wawancara di lagu. Abis per lagu kita ngobrol. Bisa juga tuh. Si Soleh yang jadi ininya. Oh ya. Kita dapat moderator. Leh, ya, tapi gue senang kalau ngobrol-ngobrol. Tapi kita nggak ada gituannya loh. Lawe. Kita kan indie. Minta sama itu aja sama Kelas Mild. Minta sama Kelas Mild Leh. Lo bilang Kelas Mild. Lo mau nggak sponsorin GE showcase di rooftop? Gue bilangin ya. Iya. Gue bilangin besok orang Kelas Mildnya mau ya. Iya. Mau nggak? Ya boleh. Kalau kalian gue bilang jadi authenticity. Bisa. Mau ya? Iya, bisa. Bisa. Oke Leh. Iya, biar gue yang ya. Iya. Kan tuh ada untungnya begini-gini nih. Wah, apa ada Ayu Sita? Wah, kakak-kakak indie. Ayu Sita lu ngarang aja lu kakak-kakak indie. Ayu Sita juga indie. Dia sering muncul di acaranya Nasta. Lu tau nggak Ayu Sita itu pertama kali punya acara itu bini gua yang bikin skripnya dan lain-lain. Gua nganterin bini gua sebagai yang bikin skrip produsernya gitu. Ayu Sita talentnya tuh. Remaja. Bukan Ayu Sita ada dulu. Ya udah Leh, thank you so much. Gua kalau di ya. Oke. Ya. Big respect buat Soleh Solihun. Thank you Leh. Ya. Thank you Leh. Ya. Dah semua. Safe ya.